Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Amin. Wa 'allimna ma yanfa'una. Amin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita belajar, mari sama-sama kita bacakan surat Al-Fatihah untuk para anbiya, para mursalin, para aulia, para solihin, para ulama, khususnya pengarang kitab Hidayatul Muta'alim, yakni Syekhuna wa Murabbir Wa'ina Kiai Haji Taufikul Hakim. Semoga Allah berikan ilmu yang manfaat kepada kita semua dunia maupun akhirat, dan Allah berikan kemudahan kepada kita semua dalam memahami ilmu agama Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila hadrati abaihi wa ummahatihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram al anbiya wal mursalin wal awliya was salihin wa syuhada was salihin wal ulama wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan min jami' masyayikhina wa muallimina wa asatidina wa qiyahina, khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab Hidayatul Muta'alim Syekhuna Murabbir Wa'ina Kiai Haji Taufikul Hakim ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa man yu'awil wa yakhdumu ala nashr hadzal kitab, wa khususan min jami' masyayikhil Riwayah Kabiri, jami' masyayikhil Tariqatil Naqsyabandiyah al-Mujaddadiyah al-Khalidiyah wal Akmaliyah as-Salihiyah wa Rifa'iyah wal Qadiriyah wa Tijaniyah, wa nakhusu khususan hadrati min jami' ahli kubur min ahlina wa ahlikum ajma'in, khususan Syukurillahil awwal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu. Sama-sama. Raditu lillahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Sama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum Nawaitu wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a
ilal huda wa dalala ilal khair ibtigha'i wajhillahil karim wa maghfirati wa ridwani wa qurbi wa sawabi wa jannati subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inni asta'inu bika wa as'aluka an taj'alani min ibadika sholihin. Allahumma wafiqni bi ta'atik wa ittiba'i rasulik wal birri bi walidayya wa husni talaqqi min masyayikhi. Allahumma ja'alni minal ulama al-muzawwadin bil ilmi wal istiqamah fi ibadatik wa husni syukrik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Al-Mukarram Al-Muhtaram Ad-Da'i Ilallah wa Mujahid fi Sabilillah, Tuan Guru Kiai Ajud Masjudi, Sarjana Pendidikan Islam, beserta istri beliau dan keluarga besar beliau. Semoga Allah muliakan beliau semuanya dunia maupun akhirat. Amin. Semoga Allah tinggikan derajat beliau, sehatkan zahir batin beliau, muliakan beliau, kabulkan hajat dan cita-cita beliau, berkahi hidup beliau, rumah tangga beliau, dan semoga diberikan istiqomah dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa yang sama-sama kita hormati pula pembawa acara kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Jamal, yang alhamdulillah begitu semangat dan juga mengarahkan kita semua. Semoga beliau senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Berkah mulia dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para ibu-ibu, wali santri, wali siswa, yang semoga kita semua diberi keberkahan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para siswa-siswi, para santri putra, santri putri daripada yakni lembaga ataupun rumah berpesan Ar-Ridho. Semoga semuanya pada sehat, berkah dunia akhirat, bahagia, jadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik semua bisa diam, bisa tidak ngobrol. Ini acara tidak dilanjutkan kalau masih ada yang ngobrol. Ayo sudah, ya biarkan fokus sendiri-sendiri, ya kita fokus belajar dulu. Nanti kalau ada yang tanya silakan bertanya. Ibu-ibu jamaah yang saya hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah. Pastinya kita pengen punya anak yang berhasil, punya anak yang soleh dan soleha. Betul? Betul tidak? Adik-adik juga. Abah mau tanya nih, kira-kira pengen jadi anak yang soleh atau tidak? Yang laki-laki pengen jadi anak soleh tidak? Yang perempuan mau jadi anak yang soleha tidak? Nah, kalau kita pengen jadi anak yang soleh ataupun soleha, berhasil hidupnya dunia maupun akhirat, maka ada satu hal yang tidak boleh kita tinggalkan selain belajar, yaitu kita menjaga akhlak kita. Menjaga apa? Akhlak kita, menjaga adab kita.
siapapun yang belajar sungguh-sungguh dan menjaga akhlaknya kepada guru, ya, maka yakinlah dia nanti hidupnya bakal sukses. Yakinlah dia hidupnya bakal bahagia. Nih, maaf, banyak orang tidak tahu Abah ini muridnya Tuan Guru Kiai Ajud Mas Judi. Dulu Abah belajar masih kecil sama, walaupun sekarang kelihatannya gedenya sama. Tapi beliau ini guru Abah, ya. Abah dari belajar alif-alifan, belajar ngaji sama seperti kalian. Tuh kan, masih ada yang ngobrol sendiri. Nah, ya, nah itu yang nengok-nengok yang ngobrol, ya. Nah, fokus, kita janji ya, kita belajar fokus dulu, setuju? Baik, ya. Jadi guru adik-adik semua ini biasa manggilnya Ustadz Ajud, kalau aku manggilnya Kiai Ajud. Nah, Kiai Ajud Masud ini guru Abah waktu Abah masih kecil. Jadi sama, kita ini satu seperguruan, ya, satu seperguruan. Nah, supaya kita berhasil, kita harus bisa menjaga akhlak kita sama guru. Selain belajar sungguh-sungguh, jaga akhlak kita sama guru. Alhamdulillah, tahadus binikmah, Abah pernah dakwah di Hong Kong 1 bulan. Pernah juga dakwah di negeri Makau. Terus alhamdulillah yang baru punya pesantren, ya, majelis taklim, bahkan diamanati jadi koordinator Amsilati se-Jabodetabek. Jadi hampir tiap hari keliling Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi untuk belajar bersama menyampaikan ilmu. Bahkan baru-baru ini yang gak disangka-sangka, Abah diminta untuk ngisi, yaitu dakwah di televisi. Kalau ada yang tahu di News TV, ya. Nah, ini Abah muridnya Tuan Guru Ajud Mas Judi, sama seperti kalian. Makanya kalau kalian sungguh-sungguh belajarnya, jaga akhlak sama beliau, bukan tidak mungkin nih nanti dari Depok besok juga ada yang lebih baik daripada Abah. Ya, alhamdulillah sekolah sampai S2. Bahkan bukan cuma S2, di rumah punya kulkas. Jadi banyak S-nya, ya. Abah pernah jadi dosen, jadi guru MI, jadi guru MTS, jadi guru SMA, pelatih taekwondo juga, bahkan Abah atlet taekwondo Jawa Timur. Alhamdulillah masuk tim prapon dulu untuk bela Jawa Timur. DKI dapat emas, pokoknya banyak berkahnya kalau kita jaga akhlak sama guru. Makanya siapapun nanti yang bisa jaga akhlaknya, nanti Abah yakin dia akan jadi orang berhasil. Salah satunya supaya kita berhasil, ini ada buku karya guru Abah, yakni Syekhuna Murabbi Rohina Kiai Haji Taufikul Hakim. Jadi untuk membentuk petunjuk jitu menuju bangsa yang berakhlakul karimah dan maju. Siapa yang bisa ngamalin apa yang ada di sini, dia bakal berhasil. Punya buku semua Kak? Mau bukunya? Ibu udah pegang semua Bu? Belum juga. Baik, ini bisa dibagikan. Infaknya 25.000. Ini karena dari Jepara, Jawa Tengah. Jadi yang mau bisa dibagikan, tolong biar nanti kita belajar bersama. Tapi saya bukan jualan ya, jangan salah paham. Ya. Boleh anak-anaknya yang mau ngaji tapi di data Bu. Yang besar-besar aja yang kita bisa baca. Contohnya dulu aja dia. Baik. Ya, tolong dibantu kasih jalan, nah, kasih jalan. Adik-adik yang sudah besar boleh. Baca kan? Coba di sini baca. Boleh di sini apa? Sudah? Sudah dibagikan? Iya, enggak ada apa.
Yang orang tuanya datang gak usah ya guys, nggak usah ya. Oh kamu nggak datang itu? Asmi, orang tuanya datang. Ada, Azmi ada. Orang tuanya Azmi ada. Baik, sudah. Ada, kan itu nggak? Udah. Lagi. Sudah belum? Baik, yuk kita baca. Ini sudah. Kuenya ditaruh dulu. Kita buka halaman pertama. Nah, kita ada syairnya. Halaman pertama bukan yang Romawi. Maaf, halaman kedua ini ya. Ada halaman kedua bukan yang Romawi. Alhamdulillahilladzi. Dari kanan, bukannya kayak Al-Quran dari kanan, bukan dari kiri. Ya, ininya ada bintangnya sudah. Mana Pak? Ya sudah. Nanti ini bisa dibaca ketika mau belajar atau mau ngaji. Nah, coba lihat, perhatikan. Tidak ada yang ngobrol. Ada ya, Soleha. Ya, perhatikan. Baik. Coba dilihat. Abah contohkan ya. Alhamdulillahilladzi fadalana bil ilmi wal amali ay karamana. Nah, itu artinya ada yang bahasa Jawa, ada yang bahasa Indonesia. Kita pakai yang bahasa Indonesia. Perhatikan dulu, nanti kita baca bareng-bareng. Segala puji bagi Allah yang mulia, dengan ilmu dan amal muliakan kita. Tsumma sholatu wassalamu abada ala nabi khairi man qad ihtada. Sholawat dan salam selama-lamanya atas nabi paling bagus petunjuknya. Begitu ya? Bisa? Paham semua? Paham tidak? Nih, perhatikan lagi yang belum paham. Dibuka halaman 2. Sudah belum semua? Sudah. Itu yang Putri belum tuh, masih bingung tuh. Ya, halaman 2. Ya, bacanya yang nadhomar. Ini namanya nadhoman, ya, nadhoman atau syairan. Terus artinya yang bahasa Jawa. Sini Pak Ustadz Budi. Aja tadi Bapak Risa sama Sobat. Al badru alaina. Ketua DKM kita. Silahkan. Memang udah disediain bangkunya. Ya, baik yuk. Sama-sama ya, semua bersuara. Semua bersuara. Ayo sama-sama yuk. Alhamdulillahilladzi fadalana bil ilmi wal amal ay karamana. Segala puji bagi Allah yang mulia, dengan ilmu dan amal muliakan kita. Tsumma sholatu
wassalamu abada ala nabi khairi man qad tada. Salawat dan salam selama-lamanya atas nabi paling bagus. Halaman berikutnya, la budda li talibi min niyati innamal a'malu bin niyati. Batuntut ilmu wajib baginya niat, sabda nabi sahnya amal dengan niat. Kam amali minad dunya biniyati sahihatin sorab minal akhirati. Banyak amal dunia sebab dengan niat yang benar maka jadi amal akhirat. Halaman 6 kalau sudah terus. Sekarang halaman 6 sudah. Nah sekarang halaman 7. Wa yambaghi ayat wa yaqalibu bi talabil ilma ridallahi tubi. Menuntut ilmu harusnya diniati mencari ridha Allah yang maha suci. Wa daral akhirat iya dinihi wa bi ayat ya ibqadinihi. Juga diniati balik mencari pahala, menghidupkan dan melanggengkan agama. Wali izalati li jahli nafsihi wasairil duhani bangga bismihi. Hilangkan kebodohan dari dirinya dan semua orang yang semua yang sudah ketemu dikeluarkan suaranya. Sekarang halaman berapa? 9. Ayo yang belum ketemu halaman 9 mana? Ya, yang atas dulu yang nadhamnya. Sama-sama. Bi talabil ilmi syukran alaman min ni'matil aqli wa sihatil badan. Dan bersyukur atas anugerah banyak berupa nikmat akal dan sehat badan. Balik halaman 10. Ayam bagi syukur lisani wajanan kadaka syukruhu bimalin arkan. Nuntut ilmu wajib syukur dengan lisan, hati dan harta juga. La tanwi iqbala minal nasibi wala li jabil mali hadapan nabi. Juga dan jangan karena perhatian manusia, dan jangan karena mendapat lalil karamati amanah sultan. Fasohin niyata falam wakbalan takaran animul ya kan penguasa. Luruskan niat ketahui dan nah, jadi yang pertama kita jelaskan dulu. Halaman yang pertama dalam mencari ilmu, belajar ya, baik sekolah umum ataupun belajar ngaji, wajib buat para penuntut ilmu ini meluruskan niatnya. Wajib apa? Meluruskan niatnya. Jadi kalau pengen berhasil harus meluruskan niatnya. Kenapa harus meluruskan niatnya? Karena dijelaskan di halaman 6. Buka di halaman 6. Sudah, lihat. Kitabnya lihat, perhatikan. Yang tidak bawa kitab, ada kitabnya ada. Ayo jangan ngobrol sendiri, lihat temennya. Nah, amal dunia bisa jadi amal akhirat kalau niatnya benar. Misal kalau kita nyapu-nyapu, bersih-bersih ya. Nah, niat kita benar karena Allah, jalanin perintah guru, jalanin perintah orang tua, maka nyapu-nyapu biar katanya amal dunia ini menjadi amal akhirat. Dapat pahala. Jadi nggak cuma ngaji saja yang dapat pahala, nyapu-nyapu, nyuci ngepel, buang sampah. Kalau niatnya benar ini dapat pahala.
Pengen nggak dapat pahala? Nanti orang yang masuk surga itu yang banyak pahalanya, sedikit dosanya, ya. Nah, jangan sampai kita hidup banyak dosanya, sedikit pahalanya. Berikutnya apa? Menuntut ilmu diniati apa? Wa yang bagi ayan wiya talibu bi talabil ilma ridallahi tubi. Niatnya untuk mencari ridha Allah. Ya. Jadi kalau ngaji, belajar niatnya untuk apa? Mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Niati nih kalau mau berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya mau ngaji mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menuntut ilmu agama, ketika dia keluar rumah, maka malaikat membentangkan sayapnya rela diinjak oleh orang yang menuntut ilmu agama. Ini nggak diberikan pada orang yang belajar ilmu umum, belajar ilmu yang lain. Ini hanya diberikan keistimewaan ini kepada orang yang menuntut ilmu agama. Kalau dia niatnya benar, begitu dia melangkah Bismillahirrahmanirrahim, saya niat nyari ilmu karena mencari ridho Allah, maka malaikat membentangkan sayapnya rela diinjak. Ya, jadi niatin karena apa? Cari ridha Allah. Kedua apa? Niat menghidupkan agama Islam. Saya niat ngaji untuk menghidupkan agama Islam. Kalau saya bisa ngaji, nanti saya ngajar ngaji. Kalau saya ngerti wudhu, nanti saya mengajarkan wudhu. Kalau saya ngerti sholat, nanti saya mengajarkan sholat. Sehingga ajaran Islam ini terus berjalan. Kemudian apa? Menghilangkan kebodohan. Abah mau tanya, manusia kalau nggak belajar bodoh atau tidak? Kalau nggak belajar bodoh atau tidak? Bodoh. Maka berangkat ngaji niat menghilangkan kebodohan. Coba kalau di rumah aja nih main game aja tiap hari. Kira-kira bisa baca Quran nggak? Bisa baca doa sholat nggak? Bisa baca doa wudhu gak? Nah itu gambaran kalau orang tidak mau belajar. Ya, jadi niatin menghilangkan kebodohan. Kesembilan apa? Niat belajar diantaranya bersyukur kepada Allah dikasih nikmat sehat akal dan badan. Apa mau tanya, kalau lagi sakit bisa ngaji gak? Lagi sakit bisa ngaji gak? Lagi sakit, badannya sakit nggak bisa ngaji, meriang, ya kan? Termasuk kalau akalnya sakit, bisa ngaji kan? Bisa. Akalnya sakit berarti seperti orang gila. Orang gila bisa ngaji? Enggak. Diajarin dia jawabnya lain. Diajarin sholat, dia malah nyungsep, ya kan? Ini orang gila. Makanya bersyukur kita dikasih sehat badan dan sehat akal, kita gunakan untuk ngaji. Kemudian apa? Niatnya apa? Yaitu yang berikutnya niat jangan berniat mendapatkan harta. Gak boleh kita pengen ngaji tapi niatnya supaya dapat banyak duit. Gak boleh. Ya, kita ngaji, nanti supaya saya kalau ngaji nanti saya jadi ustadz, saya pulang bawa berkat. Gak boleh. Ya, kalau dikasih alhamdulillah, kalau nggak dikasih nggak boleh minta. Paham? Ya, pokoknya niatnya nggak boleh niat nyari harta dunia. Yang berikut apa? Jangan menuntut ilmu dengan niat agar dimuliakan pejabat atau penguasa. Saya mau ngaji, mau belajar supaya apa? Saya nanti terkenal di masyarakat. Saya nanti supaya dimuliain pejabat pada cium tangan sama saya. Nggak boleh. Nanti dimuliain penguasa, presiden, semuanya tunduk sama saya. Nggak boleh. Jadi niatin karena mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti ada pertanyaan di akhir, yang bisa jawab dapat hadiah. Ya.
Jadi niat mencari ilmu apa? Cari ridho Allah. Dua apa? Yang kedua apa? Menghilangkan kebodohan. Ketiga? Bersyukur kepada Allah. Apa? Bersyukur kepada Allah. Apa? Bersyukur kepada Allah. Bersyukur atas nikmat sehat akal dan badan. Terus apa lagi? Menghidupkan agama Allah. Ada lagi yang kelima apa? Yang mencari ilmu apa? Mencari pahala. Ingatin ya. Yang berikutnya halaman 12. Tunggu Pak. Hormat ya. Tunggu Pak. Buka halaman 12. Hormati guru, ahlinya ilmu dan hormati ilmu. Yuk kita baca nazomnya halaman 13. Nazom sama-sama. I'lam bi anna ghalibal ulumi la yantafi biha wa la yanala illa bi ta'limin laha wa ahliha ustadziha pada fadat wantabiha. Yang menuntut ilmu tidak akan bisa dapatkan ilmu dan kemanfaatannya kecuali dengan mengagungkan ilmu, mengagungkan guru dan ahlinya ilmu. wal mar'u la yakfuru bil masyiyati bal yakfuru mar'u. Terus orang tak jadi kufur sebab maksiat, tapi jadi kufur Sebab tidak hormat. wa inna man ala maharfan fitin wa innahu kana abaka fitin. Mengajar satu huruf maka jadi bapakmu. La tamsyian amamahu la tadrisan maka lahu la taslanhu syai'an inna madalati hifadu balida famtasilan amrahu Ghairu maksiyah. jangan jalan depannya, jangan nempati tempat guru dan janganlah menanyai saat capek Dari ridhonya aplikasi selain maksiat dosa. La tabtadi inda mu'alimil kalam illa bi'idnihi aqalilil kalam. Terus jangan mulai bicara kecuali guru dan sedikit. La tajlisan murban minal mu'alimi faqad qasidah rabu tadimi. Ngaji jangan duduk Jangan dekat guru. Sekadar wala tadhumul babakun mustabira hatta yakuna rijan bawakira. Jangan tutup pintu guru, sabar nunggu hingga guru keluar. Wajatani bangsa khatahu wa wakira awladahu wa ala qasbiha. Jauhi murka guru dan agungkanlah anak guru dan yang hubungan sabarlah. faman ta'adha minhuman alamahu fabarkatul ulumi hulimaklahu. Barang siapa menyakiti hati guru tak bisa memperoleh Barokah ilmu. kadzaka aidan huwa lam yantafi'i bi'ilmihi illa
hati dan tidak bisa hasil ilmu kecuali sedikit. Wahidu kubari aimati bukhara bimiladillah sikana syaikha yakunu bihablul ladhi alamahu ya abu taziman liman salah satu pembesar imam negara Bukhara di tanah. Jika dan kala beliau berdiri saat putra guru bermain karena menangguhkan guru. Wa mayurid kauna abnihi min ulama falyuti syai'al wa yu'adim ulama yang ingin anaknya mengagungkan hormat. Ilam yakun ibnu aliman yakun abinuhu alim maniman rasul. Jika anak tak menjadi orang alim, ibu ikut akan jadi orang alim. Ya talibal ulum ya alimil kitab la takuna bila ditahika sawab. Penuntut ilmu ya karena kita tak ambil kitab selain suci badanmu. Rijalaka la tamdul ila kitabi rakutuba tafsiri wa al-kutubi. Jangan meluruskan nabi pada kita, letakkan tafsir di atas semua kita. Coba minta tolong dibantu. Yang bisa ini siapa? Ayo. Ini suaranya lumayan ini. Siapa? Ini tenang. Ya, ayo pegang. Ayo. Dapat. Nah, nggak apa-apa. Dapat sama si Fadli tuh. Nah, nanti siapa Bang Haji kan bisa baca. Ayo sama-sama yuk, lanjut. Walatado syai'an ala kitabi wajawi dan kitab al-kitabi. Jangan letakkan barang di atas kitab dan baguskanlah tulisan kitab. Walatu farmit wa trukil asyiyatan nilkan damatan kada syakamata. Jangan kecilkan tulisan dan pikirnya, kosongkan agar tak nyesal dicerna. Walayakun nabihi min hamra fa inna asani atul falasifa. Di kitab jangan ada tulisan merah. Perbuatan ahli filsafat dicegah. Fasebut ala kitab wal ustadi sumastabir alaihi malatuti. Tetaplah pada satu kitab dan guru, dan sabar jangan sakiti hati guru. Ya talibal ilmi istamil ilmi bihormatin wa kamali ta'zimi. Menuntut ilmu pada ilmu dengarkan dengan hormat dengan penuh pengagungan. Walau yakunu sambu alfa maratin min kilmatin mas'alati wahidatin walaysa alal ilmi man ta'zimuhu yang kusubanda alfi maratin lahu. Ta'zim kurang setengah 1000 kali tak termasuk ahli ilmu. Tetapkan walau dengan 1000 kali sama tak bosan ahli ilmu sejati. Baik, sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Coba disimak.
Masih semangat? Anak soleh? Anak soleh? Tepuk anak soleh. Anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, yes, neraka, no, jangan no. Zaman no jangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati mari kita lakukan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati bilang Allah. Kalau kau senang hati bilang Allah. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati, bilang Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang pengen ilmunya manfaat? Siapa yang pengen berhasil? Siapa yang pengen jadi anak soleh? Yang cewek jangan pengen jadi anak soleh. Siapa yang pengen jadi anak soleha? Yang cowok jadi anak soleha. Diulangi, siapa yang pengen jadi anak soleha? Itu siapa yang soleha melakukan sendiri? Buka maskernya, buka masker untuk hidung, bukan buat untuk mata ya. Moga-moga semua yang laki-laki jadi anak soleh. Semua yang perempuan jadi anak soleha. Amin ya Rabbal. Nah, kalau pengen jadi anak soleh yang kedua, sudah, ayo duduk yang manis. Hormati guru, ahlinya ilmu dan ahliha, dan hormati ilmu. Jadi kalau kita pengen berhasil harus menghormati ilmu dan menghormati guru. Siapa yang tidak menghormati ilmu dan tidak menghormati guru, nanti ilmunya tidak bermanfaat. Halaman 15. Halaman 15. Mengajar satu huruf dalam agama, maka itu adalah bapakmu dalam agama. Jangan pernah mengatakan bekas guru. Cek. Cek. Jadi jadi orang yang ngajarin kita satu huruf dalam agama, dia siapa? Dia adalah bapak kita dalam agama. Kalau yang dia mengajarin, dia adalah perempuan ngajarin kita dalam agama, berarti dia adalah ibu kita dalam agama. Ya. Kenapa mic-nya itu? Powernya gede. Powernya. Ya sudah, tetap tenang, ayo tetap tenang, perhatikan. Halaman berapa? Halaman 15. Jadi yang mengajar kita satu huruf dalam agama, dia menjadi bapak kita dalam agama. Boleh nggak kurang ajar sama bapak kita? Tidak. Boleh nggak kurang ajar sama ibu kita? Tidak. Tidak. Ya. Berikutnya halaman 16.
Lihat halaman 16. Mana yang dikit? La tamsyian amamahu, jangan berjalan di depan guru. Nah, kalau ada guru di depannya, jangan jalan di depannya kalau masih ada jalan lain. Misal begini nih, misal ini guru, ya, jangan lewat depannya, lewatnya lewat belakang. Sudah. Ini salah satu adab, ya. Jadi salah satu adab kita, akhlak kita kepada guru apa? Jangan jalan depan guru. Paham? Paham. Ya. Boleh nggak jalan depan guru? Nah, terus la tajlisan makanahu, jangan menduduki tempatnya guru. Nah, misalnya di sini ada tempat guru khusus. Ini buat misalnya untuk Pak Kiai Ajud. Di sini buat istri beliau. Nggak boleh nih ada santri yang ngaji tiba-tiba datang duduk. Belum ada gurunya. Nggak boleh. Itu namanya akhlaknya tidak bagus. Ya. Paham? Kemudian apa? Ini geseran, ayo jangan di sana, coba geseran, bentar, soleh. Sini depan. Jangan dekat-dekat. Depan. Di situ tuh. Dah. Belakang pala. Ayo sudah. Ayo ini di syuting nih yang rapi. Rapi. Syuting sama malaikat, ayo. Nanti kita bisa lihat videonya di akhirat, ya. Udah. Nah, wala tas'alanhu syai'an, nggak boleh nanya. Jangan bertanya sesuatu pada guru saat guru capek. Gurunya baru pulang, gurunya baru datang, langsung tanya, guru, Pak Guru. Nah, jangan, biarkan duduk dulu, biarkan minum dulu, baru ditanya. Terus carilah ridho guru, ikuti perintah guru selama perintah itu bukan maksiat. Pokoknya, adek soleh-solehah, perhatikan. Kalau disuruh sama guru, ya, kalau disuruh sama guru selama bukan maksiat harus kita jalani. Misalnya begini, dikasih tugas, Nang, ya, atau di sini dipanggilnya apa? Nang apa Nang? Kalau di pesantren apa dipanggilnya Kang, sama Mbak. Kalau yang putri Mbak, yang laki-laki Kang. Abah di rumah ada pesantren juga, ya. Nah, misalnya dipanggil, Nang, sama gurunya hafalin doa wudu. Kira-kira kita nurut apa enggak? Nurut apa enggak? Nurut. Nah, hafalkan doa makan, nurut apa tidak? Pokoknya kalau perintahnya baik, kita wajib nurut. Tapi kalau gurunya nyuruh yang nggak benar, nggak boleh nurut. Nah, coba ya, ambil duit ibunya di rumah. Kita nurut apa enggak? Nggak boleh. Aja nggak tahu. Ya, nah misalnya nanti ya, kalau di masjid ambil sendal orang yang bagus bawa pulang, ini benar apa salah? Maka wajib nurut atau tidak? Tidak. Paham ya? Terus jangan banyak bicara depan guru. Nih, siapa aja yang pengen ilmunya manfaat, berkah, jangan banyak bicara depan guru. Jadi kalau lagi guru ngomong jangan banyak bicara. Lagi guru ngomong jangan banyak bercanda. Jangan duduk terlalu dekat dengan guru. Ini misalnya gurunya di sini sampai apa? Sampai guru mau lewat ya. Ya, silakan. Ada iklan dulu ya. Iklan tabung gas.
Kan ini di TV, jadi ini ada iklan. Jangan duduk terlalu dekat sama guru. Misalnya guru duduk di sini, gurunya apa itu? Murid-muridnya pada kumpul semua sampai guru mau bergerak susah. Jangan. Jadi duduknya sekedar lengkungan panah. Tahu nggak panah itu ada busurnya ya? Nah itu ada jarak, ya. Jangan ngetok pintu guru. Kalau ke rumah guru jangan ngetok pintu. Abah diajarin sama guru-guru abah di pesantren. Jadi kalau mau ke rumah guru jangan ngetok pintu. Jangan begini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nggak keluar-keluar guru. Nggak boleh. Yang kayak begini nih namanya murid kurang sopan, kurang adab. Jadi diam saja. Assalamualaikum. Diam. Assalamualaikum. Kalau nggak ada yang jawab, diam dulu. Assalamualaikum. Masih udah 3 kali, udah pulang. Nanti datang lagi. Jangan ini. Assalamualaikum. Nah ini gangguin guru. Termasuk dari akhlak yang mulia, Pak. Termasuk dari akhlak yang mulia adalah menghormati anak guru. Ya, kalau Pak gurunya, ibu gurunya punya anak harus dihormati. Jangan sama gurunya cium tangan. Anaknya guru dijitakin. Jangan. Nanti anaknya guru, makan anak guru nih. Kapok. Jangan, nggak boleh. Jangan menyakiti guru, ilmu tidak berkah dan bermanfaat. Halaman 20 kan dibuka kan? Ya, sambil 20. Udah. Jadi jangan menyakiti guru, ilmu tidak bermanfaat. Ya, hati-hati jangan menyakiti guru. Nyakiti guru bagaimana sih? Kalau disuruh guru membantah, disuruh diam malah rame. Nah duduk, malah lompat-lompat naik ke atas makan pisang. Dibilang diam rame, disuruh ngapalin nggak mau. Nah itu namanya menyakiti guru. Hati-hati, yang menyakiti guru ilmunya tidak berkah, tidak manfaat. Halaman 22. Nah, berdiri karena mengagungkan guru. Syekhul Islam Burhanuddin pengarang kitab Al-Hidayah pernah menceritakan. Halaman 22 lihat. Pada suatu hari ada seorang pembesar yang menjadi pemimpin imam-imam negara Bukhara. Beliau duduk di majelis pengajian. Jadi ada ulama besar sedang ngaji begini. Tiba-tiba di tengah-tengah majelis itu sesekali beliau berdiri. Jalan lagi. Ikan. Ya. Di tengah-tengah majelis itu sekali beliau berdiri. Lagi ngaji berdiri. Duduk lagi. Kemudian ditanya kepada beliau, mengapa Anda berdiri? Jadi lagi ngaji begini, lagi ngajar. Ganteng soleh. Nah, perhatikan. Ayo madep sini. Nah, madep sini soleh, pintar. Ayo madep sini. Jadi lagi ngaji, ngaji berdiri. Duduk lagi, baca lagi, bismillahirrahmanirrahim, berdiri lagi. Nah, ditanya, kenapa Anda berdiri? Apa jawabnya? Sebab saya melihat putra guruku sedang bermain-main di jalanan bersama teman-temannya. Jika saya melihatnya lalu saya berdiri, itu karena saya mengagungkan guru saya. Jadi ada putra gurunya ternyata lewat, itu berdiri. Kenapa? Karena menghormati gurunya. Jadi ada putranya guru disamakan sama guru. Kita menghormati guru, maka kita hormati keluarganya guru atau putranya guru. Ya, paham? Nah, siapa yang pengen anaknya jadi orang alim, maka muliakan ulama. Nah, ibu, kalau ibu nggak bisa ngajarin anaknya Quran, nggak bisa ngajarin anaknya kitab kuning, nggak bisa ngajarin anaknya wudhu, sholat, segala macam, tapi ibu pengen anaknya jadi orang alim, maka
maka muliakan para ulama, muliakan para guru ngaji. Bahkan di sini apa? Yang ingin halaman 24, yang ingin anaknya jadi orang alim, beri dan agungkan hormat orang alim. Nah, ibu-ibu suruh pengertian sama gurunya. Ya, bawain apa di rumah? Ada kulkas bawa, ada TV bawa, ya. Kalau kuat, pokoknya kudu sering. Saya punya guru tuh kalau lagi susah, beliau kedatang ke gurunya ngasih uang, ngasih apa begitu. Gurunya nggak minta. Ini kemuliaan buat murid. Dan siapa saja orang tua yang muliain ulama, muliain guru anaknya, maka insya Allah anaknya jadi ulama. Tapi maaf, kalau ada orang tua nih menghardik ulama, mencaci maki ulama, menghina ulama, nanti suka bikin status yang jelek sama guru ngaji sama ulama, maka guru saya pernah bilang haram keturunannya jadi ulama. Hati-hati ya. Jadi nanti ini pentingnya sikap orang tua juga menjaga akhlaknya kepada guru anak-anaknya. Kalau nanti anaknya nggak jadi ulama, yakinlah maka cucunya akan jadi orang alim. Halaman 25, menghormati kitab dengan selalu suci. Nah, kalau mau ngaji punya wudhu, ya, ini pada punya wudhu nggak? Iya, pinter. Itu bagian kalau pengen kita ilmunya manfaat. Kalau mau ngaji selalu punya wudhu, nggak usah disuruh. Gak usah ditanya, udah wudhu belum? Belum wudhu, jangan. Abah berusaha kalau batal wudhu selalu wudhu lagi, batal wudhu selalu wudhu lagi. Tadi Abah sholat tuh gak wudhu lagi karena Abah masih punya wudhu. Wudhu kapan? Wudhu sholat duhur. Bahkan kadang Abah wudhu sholat subuh baru batal di sholat asar. Jadi bukannya nggak kentut-kentut, ya kalau pengen kentut kentutin aja. Tapi biasanya kalau udah biasa, dilalanya maaf kentut bisa kompromi. Kentutnya nanti ya, gitu. Dan sehat, bukan berarti nahan-nahan, enggak. Gitu. Banyak ulama tuh wudhu sholat isya, sholat subuh pakai wudhu sholat isya. Jadi buru-buru kalau batal wudhu. Nanti biar ilmunya berkah, namanya dawa ibul wudhu atau melanggengkan wudhu. Ya, apalagi kalau pengen megang kitab, bukan hanya Al-Quran, kitab-kitab ngaji, usahain punya wudhu. Banyak orang nggak berkah ilmunya, kenapa? Karena nggak menghormatin kitab. Ya, nah ini yang tahu kita sendiri. Orang lain nggak mungkin ngawasin, makanya berusaha kita agar ilmu kita manfaat, yaitu menghormati kitab dengan selalu suci. Terus taruhlah kitab tafsir di atas semua kitab. Jadi kalau kita punya kitab tafsir Quran ditumpuk, jadi nyusun kitab itu ada dua macam. Coba lihat nih, nyusun kita pada dua macam. Yang paling bagus nyusunnya di rak buku tuh berdiri begini. Paham? Nah, kalau di rak buku begini, rak paling atas buat Al-Quran atau tafsir. Ada juga yang begini nyusunnya. Ini nomor 2 derajatnya. Nah, kalau begini Quran taruh di paling atas. Jangan Quran ditaruh di bawah atau tafsir ditaruh di bawah. Jadi nyusun kitab aja ada ilmunya. Paham ya? Paham tidak? Jangan nanti ini Quran di atasnya komik boboho. Ya kan? Ini komik Doraemon malah ditaruh di atas. Ya. Lanjut. Jangan menelonjorkan kaki pada kitab. Ada kitab di bawah, kakinya selonjor. Nggak boleh begitu ya. Jangan melonjorkan. Usahakan taruh kitab di atas dengkul. Jangan ditaruh di bawah. Pinter nih di atas ya. Ini biar ilmunya manfaat. Ayo pinter soleh. Nanti yang bercanda nggak dapat apa-apa ya. Kalau nggak punya buku, pengen dapat berkah, tetap perhatikan.
Jangan menaruh sesuatu di atas kitab. Nih, ambil. Ini ada kitab, jangan ditaruh pulpen begini. Ini enggak ciri orang yang nggak punya adab. Dia ini berarti ngajinya nggak menggunakan adab. Dia gini. Ini kitab ditaruh pulpen begini. Nggak boleh. Guru-guru abah, para ulama-ulama tuh, kalau ada yang ngaji naruh kitabnya diambil pulpennya. Salah satunya saya Salim, diambil. Jangan naruh penghapus, tipek. Apalagi abah lihat sering nih bapak-bapak jamaah naruh HP di atas kitab. Lebih mulia kitab dibanding HP. Paham? Suka abah lihat lagi kadang orang habis yasinan kitabnya ditaruh di bawah. Sama dengkul, tinggian dengkul. Gimana coba mau dimuliain sama Allah? Ya, jadi pentingnya kita belajar ini supaya kita punya adab, punya tata krama. Baguskan tulisan pada kitab. Nih, kalau ngasih keterangan tulisan yang bagus, jangan acak-acakan, nanti nggak bisa kebaca. Halaman 28, jangan menulis terlalu kecil. Jadi jangan kecil-kecil, nanti akhirnya dia baca susah, matanya seliwer, ya kan? Sudah tua, matanya nggak bisa lihat. Kenapa ini sampai begini-begini? Terus baguskan, kasih sisa di pinggirnya buat nulis. Sama jangan nulis dengan warna merah. Ini perbuatan para ahli filsafat. Ahli filsafat itu kalau sebenarnya ilmu mencari kebenaran, tapi mereka banyak menyimpang karena tidak dilandasi dengan agama. Ya, jadi nulis jangan pakai tinta warna merah. Kalau sekedar menggarisin, digarisin boleh, tapi jangan penuh isinya warna merah semua. Lanjut. Sabar dan istiqomah pada satu kitab dan satu guru. Kalau ngaji, dengerin apa? Kalau ngaji, kalau belum selesai jangan pindah-pindah. Nantinya su'ul khotimah. Udah disabarin. Ini ngaji, gurunya galak dikit, pindah. Ya. Su'ul khotimah itu meninggalnya dalam keadaan jelek, tidak bawa iman, bisa masuk neraka, paham? Ya, jadi kalau ngaji yang sabar. Kok guru saya galak? Guru mah kayak orang tua, galaknya untuk kebaikanmu murid. Kecuali galaknya keterlaluan, muridnya digebukin, bocor palanya, itu nggak apa-apa, pindah begitu. Tapi kalau cuma dijewer mah barokah, dicubit barokah, nggak apa-apa. Nah dulu tuh abah dulu kalau ngaji salah nih, wah disabet abah, disabet cekar, barokah ya. Ya disabarin, ngaji baru ikro 1, 2, 3 pindah. Ya nggak pintar kayak begitu. Baru qiraat 1, 2, 3 pindah. Jadi ngajinya pakai nafsu nggak boleh. Sabar sampai selesai. Abah belajar amsilati, masya Allah, kegiatannya padat sampai abah baru masuk seminggu sakit, tapi gak apa-apa, abah bangkit lagi, belajar, ngapalin. Alhamdulillah 2 bulan selesai, 2 bulan setengah selesai, baru pindah. Kalau belum selesai jangan pindah, nanti su'ul khotimah, jelek jadinya. Paham? Ya. Lanjut apa? Mendengarkan ilmu dengan takdim walau sudah mendengar 1000 kali. Tuh, cirinya ahli ilmu. Biar katanya, oh ini udah pernah. Oh ini udah pernah dengar. Dengerinnya baik-baik. Nggak ngobrol, ya, nggak ngerumpi. Dengerin. Diulang-ulang. Oh, walaupun 1000 kali diulang. Misalnya, nah, fardunya wudhu ada 6. Besok dengar lagi. Nah, fardunya wudhu ada 6. Besok dengar lagi. Nah, fardunya wudhu ada 6. Dia tidak bosan. Ini ciri ahli ilmu. Paham sampai di sini? Yuk, bab 3. Bentar lagi selesai. Ayo, berarti tidak jadi dibagi 2. Ini jadi 1 saja ya. Biasa pulang jam berapa? Jam 6. Alhamdulillah.
Nanti insya Allah sebelum 5:30 kalau tertib, tidak ada yang rame, tertib, insya Allah sebelum 5:30 pulang dan langsung makan di rumah masing-masing. Ya. Ayo coba pegang. Siapa mic-nya yang pegang lagi? Ayo nak. Dafa mana yang namanya Dafa? Iya. Kalau ini siapa nih? Hah? Fadli kayak Sahrul Khan ya? Dari India. Sahrul Khan itu punya lagu bagus tuh ya. Suwe ora jamu. Bukan ya? Oh. Potong bebek angsa. Baik. Sebelum bab 3, Abah mau ini. Ada yang tahu? Aku ingin ke Mekah. Ayo sama-sama kita nyanyikan yuk. Aku ingin ke Mekah, berkeliling-liling Ka'bah, sambil baca tarbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumrah, ula usta Aqabah, sa'i dari Safa ke Marwah. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha tahu, tanpa diberitahu. Allah, la ilaha illallah. Saya ingin ke Mekah, berkeliling Ka'bah, sambil baca tarbiyah, wukuf di Arafah, lalu melempar jumrah, ula usta Aqabah, sa'i dari Safa ke Marwah, takbir, tahlil, la ilaha illallah, tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah. Baik, moga-moga kalian sehat semua, jadi anak soleh ya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. Nah, sekarang halaman 3. Halaman berapa? 3. Tekun, rajin, sungguh-sungguh dan istiqomah. Kalau pengen berhasil harus tekun. Kalau pengen berhasil harus sungguh-sungguh. Nggak boleh dan harus istiqomah. Harus istiqomah, nggak boleh sekarang ngaji, besok enggak, sekarang ngaji, besok enggak, ngaji seminggu, 2 bulan enggak. Nah, ini susah buat berhasilnya. Dapat tuh. Ya, sama-sama kita baca yuk. Sama-sama yuk. Yang mana Pak? La budda min jidin wa min muwadaba italin ilma wa min mulazama, nuntut ilmu wajib, rajin dan semangat, tekun sungguh-sungguh, terus minat kuat. Man talaba syai'an wajada, man qara'a baba walaja. Wujudkan citamu dengan kesungguhan, engkau akan mendapatkan kesuksesan. Siapa yang mengetuk pintu cita-cita, terus maju maka bisa menggapainya. Biqadri ma anta ta'annai tabihi, ta'alu ma anta ta'annai tabihi. Dengan kedamaian dan kesulitanmu, sungguh akan terwujud cita-citamu. Bayata makna qasdahu bilana, bi ghairi jidid wal yakun majnuna. Tanpa payah ingin dapat cita-cita, tanpa kesungguhan maka jadi gila. Amma turiduna suka dipaksakan, wasbir ala bila wasair ilmiha. Keinginan nafsu sabar dan tahan, sabar hadapi bencana dan cobaan. Dawin alat dan
iyyaka wa fasalakun mustanibah langgan dan tetaku Ulangi pelajaran sifat malas maka harus dihilangkan. Lantas lagi bima siwal ulumi atas terima siwal ulumi walatun nasian walatun kasimi jangan sibuk selainnya ilmuwan. Jangan ada pertentangan permusuhan labuda min sahih layani alahun barang siapa ingin keluhuran maka bangun malam salat belajar dan doa wakila mangkila lailin nafsuhar baparahal kabudin mukatil bangun malam dengan kebaikan isi waktu siang hati bahagia pasti. Tamasya syariku Amaril Tuhan Taril mujidah Lakamaril kaslana Wal mubasidah Wal mutilanin sara Wal fatana Fakta karinan khairuh Qadbana Rajin dan sungguh-sungguh Jadikan teman jangan yang malas dan buat kesusahan. banyak orang ahli fitnah pengangguran yang punya sifat baik jadikan teman wa aziman wa akriman bisyuraka bayang bagi tahalungul bisyuraka agungkanlah danmu yang pada teman maka sebaiknya rindu pada teman wa inna syariqan orang iman wa qallahu laman haman falil ula rumbas jadan minal ulum man zada ilman zada usadan umum ingin katamu musuhmu jadi mati sebab Susah dan payah hidupnya, carilah keluhuran dan ilmu tambah. carilah keluhuran dan ilmu tambah Yang tambah ilmu yang masuk tambah susah. Pandari zaman hulukin kami wa innahu kalbun linduni jaga dari budi menjadi anjing di dalam hati nyata wala yudilana sahubitami wa ayakunana bisa tawadui jangan tamak menjadikan tawadula maka diri jadi mulia nafsitu taka sulat awalnya dalam nadal waktu Rabbul Amaliyah baca nafsu tinggalkan Malas nunda-nunda, tak akan bisa menggapai cita-cita. kamina yawana minta walada inasi mintasi wakumun syahida Banyak orang malu menyesal karena rasa balas maka hilangkan segera. ya talibal ini fiyamin madra fa inna ala Tunabima penuntut ilmu hilangkan rasa kendor itu merupakan Bencana yang besar. Sallu ala Nabi Muhammad. Masih semangat? Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita buka bab 3. Kalau pengen berhasil harus tekun, rajin dan sungguh.
sungguh dan istiqomah. Perhatikan siapa itu yang gebuk-gebuk? Adek. Nah, ayo jangan gebuk, perhatikan pintar soleh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau pengen berhasil harus selalu semangat. Masih semangat? Tepuk semangat. Bukan salah, keliru. Bukan salah tapi keliru. Ayo, tepuk semangat. Jadi kalau mau berhasil harus semangat. Terus kalau mau berhasil harus sungguh-sungguh. Halaman 36. Sungguh-sungguh maka nanti akan sukses. 37. Sukses diawali dengan penuh kepayahan. Dengan apa? Penuh kepayahan. Jadi kalau orang sukses itu nggak mungkin nggak susah. Kalian punya orang tua, sudah semua halaman 37. Punya orang tua? Orang tua kalian sukses tidak? Punya rumah, ya, yang punya mobil, yang punya motor, yang punya sepeda. Nah itu nggak mungkin sukses itu simsalabim ada kadabra. Pasti diawali dengan kesusahan. Ya, pengen bisa ngaji, ya harus ngaji, harus susah dulu ngapalin. Ya, huruf ikhfa ada berapa? 15. Sebutkan. Tasajim, galaza, soshin, sogok, fakoka. Itu harus ngapalin, harus susah dulu. Lanjut, sukses diawali dengan penuh kepayahan. Tidak mau susah payah sama dengan orang gila. Gak mau susah tapi pengen sukses, itu seperti orang gila, menghayal. Halaman 38. Sabar menghadapi bala penyakit dan menahan nafsu dan menahan keinginan nafsu. Ya, jadi kalau misalnya lagi ngaji ada yang sakit, sabar. Jangan sakit sedikit berhenti ngajinya. Kamu kenapa nggak ngaji? Saya berhenti. Kenapa? Saya sakit. Wah, harus sabar ya. Terus harus menahan keinginan nafsu. Biasanya sore-sore pengen main game. Main apa? Game. Ya, ada yang apa itu namanya? Iya begitu dah pokoknya ya. Nah tahan. Saya mau ngaji. Nah, berarti gamenya ditinggal dulu. Ya, kamu di rumah aja, jangan ikut-ikut pulang. Ya, jangan ikut-ikut ngaji, diam di rumah. Terus apa? Tekun belajar, semangat mengulang-ulang pelajaran. Sudah dikasih doa makan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Nah, kalau sudah bisa diulang-ulang. Dipraktekkan doa bangkit dari kubur sama-sama. Bangkit dari tidur. Maaf ya. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bangkit dari tidur apa? Itu mau tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Nah, itu dihafalin, diulang-ulang. Halaman 40. Fokuslah kepada ilmu, jangan bertengkar dan jangan bermusuhan. Kalau lagi ngaji jangan pada berantem. Ini ngaji berantem sama teman musuh-musuhan. Bikin geng-gengan. Oh, nggak boleh ya.
Boleh tidak bikin geng-gengan? Hah? Nggak boleh? Nggak boleh ya. Lanjut. Ingin sukses harus bangun malam. Nah kalau pengen sukses harus tahajud, bangun malam. Lanjut. Siapa yang bangun malam maka hatinya akan bahagia. Ingin sukses memilih teman yang rajin. Nah kalau temannya doyan ngobrol, doyan bercanda, jangan ditemenin. Ya, ini ada teman nggak mau perhatikan, ngobrol dulu. Ya, perhatikan, ayo pintar, soleh semuanya, soleha. Ya, kalau pengen sukses, nyari temennya harus yang rajin. Dari pertama ngobrol nggak ada habis-habisnya, akhirnya pulang dapatnya ngobrol saja. Ingat kesini mau ngaji apa mau ngobrol? Mau ngaji apa bercanda? Yang pengen mulia, cari teman yang rajin. Terus memuliakan dan mengagungkan teman. Sama teman nggak boleh kasar. Panggil namanya Kang. Ya, misalnya temennya sendalnya ini apa, temennya butuh bantuan dibantu. Jangan sama teman mentang-mentang dia besar, sama teman yang kecil, waduh, ya kan? Galaknya bukan main. Anak baru. Kamu anak baru, saya anak lama nih. Ya, ambil minum, saya ambil minum. Nggak boleh. Terus apa? Nah kalau pengen kita musuh kita jadi susah dan mati dengan sendirinya, misalnya kita dihina, dicaci, ya jangan dibalas dengan hinaan, jangan dibalas dengan cacian, jangan. Caranya bagaimana? Caranya kita belajar yang sungguh-sungguh. Nanti musuh kita, orang yang benci kita, jadi dia menyesal. Terus jauhi budi pekerti tercela. Jadi harus punya akhlak yang bagus, akhlak mulia. Maaf nih, coba nih bertiga berdiri nih. Dari tadi ngobrol terus sama dia. Nah ini yang pakai baju putih siapa? Saya berdiri. Berdiri. Sama ini. Nah ini sama ini nih. Ayo pintar, berdiri. Sampai yang pakai masker nih. Nah pakai masker hitam. Ya bertiga berdiri. Ayo berdiri dulu, pintar soleh. Ayo. Abah sayang sama bertiga ini. Kalau ini ngobrol dulu nanti nggak dapat ilmu. Berdiri bertiga semua berdiri. Ya. Bertiga. Ayo bertiga berdiri. Ini sama ya, dah. Sampai kalau belum tenang belum boleh duduk. Nah ini masih ngobrol lagi, nanti abang suruh berdiri di luar. Geseran ke sini, geseran. Nah, baik ya, sip, pintar. Harus berani berbuat, berani bertanggung jawab. Nah, ya, baik. Ayo diam berdiri di situ, tidak boleh ngobrol. Selanjutnya halaman 48. Tinggalkan sifat malas dan menunda-nunda. Nah, jangan malas, kalau ada PR kerjain. Dikasih tugas menghafal, Jangan ntar aja, akhirnya nggak hafal. Nah, banyak orang malu karena dia males. Banyak orang waktu masa tuanya malu gak bisa ngaji, gak bisa sholat karena waktu mudanya males, banyak nunda-nunda. Terakhir halaman 50, jangan kendor, semangatlah selalu. Kalau ngaji selalu semangat. Nah, jangan misalnya bab 1 baca, begitu bab 3, wah lemes, ya. Harus selalu semangat. Terakhir sekarang bab 4. Ayo simak terakhir. Apa? Ya terakhir. Ada yang tanya dulu nggak? Ada yang tanya dulu? Ada?
Dokumentasi. Dari sana. TV UJN-nya gede loh Kak. Nanti dikirim ya. UJN nggak ini lagi siapa? UJN TV kan Pak. TV-nya semuanya gede. Apa sih? Ini nih bilang. UJN TV. Live. Ayo sama-sama yuk. Ada galau. Geser ke sana, geser. Yang berdiri di pinggir. Di kecil. Ayo siap-siap, bab 4 kita baca yuk, bab 4 terakhir. Semangat, semangat, masih semangat. Buka kitabnya halaman 50. Ayo sama-sama. Ingkana talibul ulumi awa fakana maminat ulumi anfa'a nuntut ilmu wirai haram jauhi dan syubhat maka ilmu manfaat pasti karena ta'alumu lahu bi asyara karena fawaidul ulumi aksara wirai maka belajar lebih mudah juga ilmunya lebih banyak faedah ta'arozat angkas matil kalami wasilah makasratil manami janganlah dari kebanyakan bicara perut kenyang dan dari banyak tidurnya ta'arozat angkas li'akimatis dari makanan pasar maka jagalah dan rasakan lezatnya zikir Allah. Masuk ke dalam maksudnya. Baik, ayo sama-sama kita lanjutin. Li annaha aqrabu lin najasa wa innaha ab'adu an dzikrillah. Karena lebih dekat dari najisnya dan jauh dari zikir Allah Ta'ala. Taharusan amma jisim miksari wajibatin fasta hilang bizikri. Jauhilah majlis yang banyak bicara dan masih isi waktu zikir ta'ala. Wajibani ban ahlal ma'asi wal masad wastani bitakmila wanmital jad. Jauhi ahli jad rusakan maksiat, jauhi pengangguran dapat derajat. Wastamilil qiblat haitsu tadlis qiraatul Qur'ani zadaka inis. Jika duduk arah kiblat menghadapkan membaca Al-Quran kepandaian tambah. La tatana hawa la tatahawanan bi'adabin sunan maka hawanan hurimat sunan. Jangan meremehkan adab dan sunnah, meremeh adab maka terhalang sunnah. Wa man dahawana bihaqan hurima minal faraidi faqul mu'alima. Yang meremehkan sunnah terhalangi dari beberapa kefarduan. Mambil fardu
mambil faraidin wa nafaqat durimal akhirat atau hawarat yang meremehkan kefarduan terhalangi dari pahala akhirat sabda Nabi wa kasir sholat bil khusyu'i zalika amrul kafatrati dengan seperbanyaklah sholat sunnah membantu hasilkan ilmu jangan mudah. Ammalladzi yurisu lin-nisyani fakasratu dzunubi wal isyani, perbanyak yang menyebabkan kelupaan sebab banyak dosa dan kemaksiatan. Walam bi an-nazam takun tatataki yarum rizqan wa khususan lil kadhib, ketahui bahwa sesungguhnya dosa mencegah pada rizki, khususnya dosa warizqu yang namun sumati wajaduhu iqamatus sholati, tidur di waktu subuh mencegah rizki, sholat khusyuk menjadi penarik rizki. Wadawi manala taharatil madan sumanuran lima jidin makan adan, langgengkanlah keadaan suci badan dan datanglah ke masjid sebelum azan. Walam di amal ilma nurun wal wudhu nurun wa nurun ilmi zada bil wudhu, ilmu adalah cahaya juga wudhu, cahayanya ilmu tambah wudhu. Mimma yazidul umra birun fa'lama wa suyukan sa'il arhama, memanjangkan umur amal kebaikan, hormat yang tua sambung persaudaraan. Dulun ilmi yaqai zuhumu dhaifah mujahikana zulhumu dhaifah, orang alim mulianya berlipat ganda, orang bodoh hinanya berlipat ganda. Wal jahiluna qabla mautin mauta wal alimuna bil ulumi ayah, yang bodoh belum mati dianggap mati, orang alim hidup walau telah mati. Wa waktu tahsilil ulumi min muhur ilal ladzi sumi ya laga bil khulud, waktunya belajar mulai diwayan sehingga masuk pada yang kuburan. Sumalaman anak tariqata aham min madatin wadil maqalata aham, metode lebih penting dari materi, maka pahamilah pengertian ini. Man atau apari kokana bala walam yana kosta hukum jalan, bala jalan maka sesat tak bisa menggapai cita-cita kecil besarnya. Wallah anau ayyakuna nabi'a liwali mayamalu warafi'a. Alhamdulillah selesai kitab ini. Kembali halaman 72, artinya semoga Allah beri kemanfaatan padaku dan memberi Quran
Alhamdulillahi ala tamami ma'a salatillahi wassalami. Artinya halaman 71. Alhamdulillah selesai kitab ini, sholawat salam atas Nabi yang suci. Alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Diperhatikan.